Bab 1981 Lepaskan aku. Si Potian menjawab, oke, sudah diputuskan. Adapun bagaimana membagi Huang Fusengzong setelah kehancuran Huang Fusengzong, kita akan berbicara secara rinci pada saat itu. Ya, Ruyan Gaoxian, Zhuge Yu, dan dinasti Suci Nangong membuat persembahan secara serempak. Semua orang ada di kapal spiritual patriark. Si Potian tampak muram. Ketika Tan Yun melarikan diri ke pegunungan Tianpu, dia berada dalam garis lurus dan menuju ke timur selama lebih dari 3 bulan. Perahu spiritual patriark lebih cepat darinya. Cepat? Bahkan jika kita memutar dari langit di atas Domain Road, kita mungkin tidak mencapai pegunungan Tianpu setelah dia. 9 hari kemudian, setelah penyamaran, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk terbang di langit yang luas. Tempat ini adalah Voli yang menempa kota peri. Forging Immortal City adalah salah satu dari 9 kota besar dinasti suci Tuoba dan kota raksasa terdekat dengan kota kekaisaran Tuoba. Hah? Tidak mengejar. Tan Yun menemukan kekosongan di belakangnya melalui indera spiritualnya, dan ketika tidak ada yang mengejarnya, dia tidak bisa menahan kerutan, diam-diam mengatakan kasihan. Dia ingin menggunakan tangan dinasti suci Tuoba untuk cemberut pada dinasti suci Nangong, tetapi sekarang tampaknya kekuatan dinasti suci Nangong tidak semuanya kantong anggur dan kantong beras. Kamu siapa? Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari belakangnya, dan Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi dia melihat seseorang di domain 4 kali lipat, mengenakan baju besi, terbang di langit. Di perahu roh, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang menggigil, dan membungkuk dalam-dalam, terlambat, Junior Baikyus Hui, saya telah bertemu senior. Pria berbaju besi itu terbang ke atas perahu roh Tan Yun di udara, dan menatap perahu roh itu dengan ekspresi serakah di matanya, dan dengan dingin mendengus, saya Dong Yong, wakil penguasa Forging Xiancheng. Menempa Xiancheng adalah tempat penting dari dinasti Sein Tuoba saya. Anda benar-benar muncul di wilayah udara. Wakil penguasa kota mencurigai bahwa Anda adalah mata-mata. Anda harus pergi dengan wakil penguasa kota. Rumput? Aku ingin perahu roh Lao Su, tapi masih mencari alasan seperti ini. Tan Yun mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, jika keratua itu diizinkan untuk membunuhnya, saya khawatir itu akan membuat Tuan Tuoba khawatir dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Diam-diam di sini, Tan Yun berkata seolah-olah kedinginan, wakil Tuan Kota, Junior benar-benar bukan mata-mata. Rumah Junior berada di bagian paling timur dari dinasti Suci Tuoba, sebuah desa pegunungan kecil yang berbatasan dengan Gunung Tianpu. Generasi muda telah mundur untuk waktu yang lama. Cicit generasi muda akan menikah dalam 3 bulan. Generasi muda buru-buru mengendalikan perahu roh dan ingin bergegas kembali sesegera mungkin. Baru kemudian dia secara tidak sengaja merusaknya, ke wilayah udara Forging Xiancheng dan membuatmu marah. Betulkah? Dong Yong mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari perahu roh lagi. Kampung halamanmu hanyalah desa pegunungan yang terpencil. Kemudian wakil penguasa kota perahu roh tidak rendah pada pandangan pertama, kamu dari mana asalnya? Alasan paling penting mengapa Dong Yong menjadi wakil penguasa kota penempaan Xiancheng adalah karena dia adalah guru suci tingkat tinggi. Pada saat ini, setelah dia tidak bisa melihat peringkat perahu roh, dia menyimpulkan bahwa perahu roh setidaknya adalah artefak suci tingkat tertinggi, atau bahkan artefak sub-abadi tingkat rendah, jadi dia memikirkan memilikinya. Pada saat ini, setelah dia mendengar bahwa Tan Yun hanyalah seorang biksu dari desa pegunungan kecil, dia semakin ingin mengambil perahu roh itu sebagai miliknya. Tan Yun tampak tulus, kembalilah ke senior, perahu roh ini diperoleh oleh junior di alam rahasia. Meskipun junior tidak dapat melihat peringkatnya, mereka dapat terbang dengan kecepatan 60 juta mil per hari. Apakah ini benar? Dong Yong berkata dengan penuh semangat, bagus sayang, dengan kecepatan ini adalah peri Asia kelas menengah yang asli. Apa? Peri Asia kelas menengah? Tan Yun pura-pura kaget. Oke, berhenti bicara omong kosong, sekarang ikuti wakil penguasa kota ini untuk memverifikasi identitas aslimu. Tanpa menunggu, Tan Yun menangis dan buru-buru berkata, senior, generasi muda benar-benar terburu-buru untuk menjadi tuan rumah pernikahan Cicit. Senior, generasi muda memiliki perahu roh yang bagus, hak untuk menghormatimu, dan terimalah. Uhuk-uhuk, Dong Yong terbatuk ringan, apakah ini buruk? Tidak ada yang salah dengan itu. Itu wajar bagi generasi muda untuk menghormati yang lebih tua. Tan Yun berkata dengan hormat.
Yah, baiklah, ketulusanmu terpuji. Wakil penguasa kota ini akan menerimanya. Dong Yong berkata, dan berkata dengan serius, wakil penguasa kota ini, pada pandangan pertama, Anda tahu bahwa Anda adalah warga negara yang baik. Masalah, kami tidak akan bertanggung jawab. Senior, generasi muda memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Tan Yun berkata dengan cemas, setelah generasi muda memberi Anda perahu roh, saya khawatir itu akan menunda pernikahan cucu. Bisakah Anda mengendalikan perahu roh dan mengirim generasi muda pulang? Tolong, iya tidak masalah. Dong Yong berkata tanpa ragu-ragu. Menurutnya, tidak masalah untuk bisa mendapatkan kapal roh senjata abadi Asia kelas menengah dan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengirim Tan Yun. Itu benar-benar terima kasih senior. Tan Yun tampak bersyukur. Setelah itu, Dong Yong mengendarai perahu roh dan terbang ke timur bersama Tan Yun sepanjang jalan. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Selama periode ini, Dong Yong dan Tan Yun terbang melalui wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba, dan wilayah udara banyak kota tidak terhalang. Meskipun Dong Yong hanyalah wakil penguasa kota yang menempa Xiancheng, dia ditunjuk oleh Tuan Suci Tuoba. Selain itu, dia adalah Master Suci tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia memiliki status tinggi di hati Master Suci Tuoba. Ketika seseorang memeriksa silang, mereka juga dengan hati-hati bertanya kemana Dong Yong pergi. Dong Yong berkata bahwa Tan Yun, yang telah mengubah penampilannya, adalah kerabat jauhnya dan menyuruh Tan Yun pulang. Pada saat ini, Dong Yong sedang mengendarai perahu roh yang ditangguhkan di dinasti Suci Tuoba, melewati perbatasan timur, terbang 30 juta mil ke timur, yang merupakan pegunungan Tianpu. 2000 mil ke timur laut adalah persimpangan dinasti Suci Huangfu dan Tuoba. Di persimpangan lebih dari 2 juta mil, adalah kampung halaman Tan Yun, kota Wangyue. Tan Yun melirik ke arah kampung halamannya dengan kerinduan yang mendalam di matanya. Sekarang dia tidak tahu di mana orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa ketika Huangfu Shengzong damai, leluhur penegak hukum akan membawa orang tua mereka kembali ke sekte dengan selamat. Ketika dia memulihkan pikirannya, Dong Yong tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, matanya memancarkan sentuhan kejutan. Patriark klan batu, memimpin sekelompok klan batu yang kuat, diperkirakan jika dia menyerang Kaisar Huangfu. Tan Yun ini benar-benar berani, dia membunuh perawan Nangong, merampok putri tertua, dan menghancurkan Nyonya Sipotian. Patriark klan batu. Tan Yun merasa tercengang dan bertanya, senior, di mana mereka? Mengapa para junior tidak melihatnya? Dong Yong berkata dengan santai, mereka tampaknya telah pergi ke langit di atas jalan menuju domain yang jauhnya 19 juta mil. Setelah itu, Dong Yong melambaikan tangannya dengan tidak sabar, Bai Qiushui, wakil penguasa kota ini telah mengirimmu ke perbatasan, kamu bisa pergi. Pergi. Tan Yun tidak ada hubungannya dengan Dong Yong Wei saat ini. Dia melipat tangannya di bahu, dan sudut mulutnya melengkung. Tuan sekte ini, tentu saja kamu akan pergi. Tetapi ketika kamu turun dari perahu roh, Tuan sekte ini sedang berjalan. Dong Yong mengerutkan kening, matanya menunjukkan tatapan galak, kamu mencari kematian, kamu berani memainkan wakil penguasa kota. Dong Yong memperhatikan bahwa Tan Yun sama sekali tidak ingin memberikan dirinya sebuah perahu spiritual. Tepat ketika Dong Yong hendak mengambil tindakan terhadap Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, demi Anda membantu raja ini melewati dinasti Suci Tuoba, raja ini akan menyelamatkan hidup Anda dan keluar dari sini. Jika tidak, raja ini jika Anda berubah pikiran, Anda hanya memiliki satu jalan buntu. Mengaum. Ada lolongan kera, dan kera Tian Killer 700 Zhang muncul di belakang Tan Yun dengan tongkat raksasa, dan berteriak, keluar dari sini. Kera iblis tingkat 9. Dong Yong sepertinya memikirkan sesuatu, dan menelan ludahnya, mungkinkah kamu adalah kera iblis yang membuat masalah di kota Kekaisaran Nangong? Lalu Dong Yong teringat sesuatu lagi. Dia menatap Tan Yun dan menatap, kamu mengaku sebagai Master Sekte, mungkinkah kamu adalah Master Sekte Huangfu Sekte Tan Yun? Iya, ini Sekte Master, apakah ada masalah? Tan Yun berkata dengan ringan, alis emas dan janggut emasnya jatuh, dan segera, kulit di wajahnya berubah menjadi tampak muda. Bab 982 kembali ke Sekte Suci. Dong Yong menatap pemuda di depannya dan memastikan bahwa itu memang Tan Yun. Karena lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun masuk ke wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba dan membunuh Jenderal Zanu,
Tuan Tuoba menjadi marah dan memposting potret Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah dinasti suci Tuoba. Laporkan segera, dan akan ada hadiahnya. Oleh karena itu, Dong Yong mengenali Tan Yun secara sekilas. Memikirkan Tan Yun membawa beberapa binatang buas ke kota Kekaisaran Nangong, Dong Yong benar-benar panik. Menurut pendapatnya, karena pihak Tan Yun dapat membunuh Yin Yu Huang tingkat kelima dari alam wilayah dan berhasil melarikan diri dari kota Kekaisaran Nangong, dia dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Bisu, Tan Yun mengangkat alisnya, apakah kamu menginginkan perahu roh? Tidak, tidak, jangan lakukan itu lagi. Dong Yong berkeringat dan gemetar ketakutan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Huang Fu Shengzong dan Tuoba Shengzong saya adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika saya membunuh Anda sekarang, itu normal. Demi Anda membawa saya pergi dari dinasti suci perintis, saya akan membiarkan Anda tidak mati kali ini. Benar, ya, Dong Yong, yang telah memulihkan hidupnya, berulang kali mengatakan ya, berbalik dan meledak ke langit dengan panik, menghilang ke dalam malam. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke langit dan terbang ke Gunung Hukuman. Tan Yun meminta Nangong Yukin untuk keluar dari menara suci. Keduanya berhenti di perahu roh seperti anak emas dan menikmati pemandangan indah di bawah. Dini hari, matahari terbit. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh ke pegunungan Tianpu, semacam keintiman muncul dari hatinya. Pada saat ini, Si Potian telah muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun ketika dia mengendarai kapal roh artefak abadi Asia bermutu tinggi. Tan Yun, dan Yukin, kamu jalang kecil, patriark ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yukin, kamu adalah orang suci dari Istana Keabadian Jiwa, tetapi terlepas dari wajah Istana Keabadian Jiwa, terlepas dari wajah Sekte Abadi-Abadi dan Nangong Seng Chao, kamu kawin lari dengan Tan Yun. Penguasa istana mengumumkan hari ini bahwa Anda akan menghapuskan posisi Anda sebagai orang suci. Anda diusir dari Istana Jiwa Abadi. Tan Yun, bajingan, jika kamu membunuh anak raja ini harus memotongmu 1000 kali. Tiba-tiba, Si Potian, Zhu Jiyu, Ruyan Wuji, suara lekas marah, berlama-lama di pegunungan untuk waktu yang lama. Ketika Nangong Yukin hendak mengkritik, Tan Yun berbisik pelan, jangan memperhatikan sekelompok anjing tua, aku akan berbicara dengan mereka. Ya, Nangong Yukin mengangguk lebih dulu dan menjawab. Tan Yun dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya, berbalik dan melihat ke arah Lingzu Sibatian. Rambutnya berkibar, kesadaran spiritualnya menyelimuti Lingzu Sibatian, dan suara kemarahan yang tak terbendung terdengar di telinga semua orang. Mari kita bicara tentang kamu Sibatian. Kamu tidak memiliki cara untuk mengajar, sehingga Siwan Ruo, seorang wanita beracun, menjadi hitam dan putih dan membunuh ibu, nenek, paman, dan paman kedua Yukin. Dia pantas mati, dia pantas mendapatkannya. Adapun istrimu Yin Yu Huang, dia juga pantas mendapatkannya. Sugeyu, Master Sekte ini akan membicarakanmu lagi. Jika Siwan adalah sepupumu, kamu berani mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak kejahatan, kamu tidak tahu. Gadget apa, sial. Ketika Si Potian dan Sugeyu marah, kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian pucat karena marah. Ruyan Wuji, keluhanku denganmu Eternal Immortal Sect dan Divine Soul Immortal Palace bukanlah 1 atau 2 hari. Nasib Ruyan Chen, aku telah menyelamatkan keduanya ketika aku mencoba di Tanah Abadi dan medan perang para dewa. Kali ini, dia mengambil nyawanya begitu saja. Namun, hari ini saya ingin mengatakan satu hal yang sangat menarik bagi Anda. Anda dapat melihat dengan jelas dengan indera rohani Anda. Apa ini? Namun, apa yang membuat kedua orang itu semakin marah adalah bahwa mereka menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa pedang terbang berwarna merah menyala keluar dari alis Tan Yun. Kemudian, Fei Jian meroket di atas kepala Tan Yun, dan akhirnya menjadi setinggi 10.000 meter. Ini, Ruyan Wuji melebarkan matanya, ini adalah pedang suci abadi di depan gerbang Gunung Xianzongku yang abadi. Ini adalah pedang suci Zongzhenzongku. Tan Yun, bagaimana pedang ini bisa ada di tanganmu? Wajah Ruyan berubah dari putih menjadi biru karena marah. Ruyan Gaoxian di samping juga sangat marah. Ruyan Wuji, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Tan Yun mengejek, saya ingat, ketika saya berada di Sekte Abadi-Abadi dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, Anda menemukan bahwa pedang itu hilang, tetapi Anda sangat marah sehingga Anda muntah darah. Kali ini,
Anda tidak muntah darah, benar-benar mengecewakanku. Suara Tan Yun jatuh, kehilangan putra kesayangannya, dan mengingat bahwa Excalibur telah dicuri, yang membuat Xianzong abadi menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surgawi. Ruyan membuat kemarahan yang hebat, wow, dan menyemburkan seteguk darah. Anak-anak Tan Yun, sekte ini telah mencabik-cabikmu. Ruyan Wuji meraung seperti orang gila, aku ingin membunuh Huang Fusengzong, dan darahnya akan mengalir ke sungai. Ruyan Gaoxian juga gemetar hebat karena marah. Dia tidak pernah ingin membunuh seperti sekarang. Tan Yun, tunggu. Tunggu orang tua, aku menunggumu untuk membunuh di Huang Fusengzong. Tan Yun tertawa liar, hidupku terletak pada Huang Fusengzong. Kamu bisa menerimanya jika kamu memiliki kemampuan. Yah, Master Sekte ini tidak akan berbicara denganmu lagi, Master Sekte ini harus menemani tunanganku, kamu bebas. Oh dan, saya minta maaf untuk Anda. Begitu banyak orang mengejar saya dengan bodoh, tetapi mereka tidak dapat mengejar. Mereka juga membuat saya kembali ke Sekte Suci Huang Fu tanpa masalah. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Aku malu dengan wajah lamamu. Kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, hahaha. Setelah itu, ketika Tan Yun melambaikan tangannya, Wan Zhanghong Divine Sword Hu tiba-tiba berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan muncul di tangan Tan Yun. Tan Yun tampak canggung, menghadap Ruyan Wuji dari udara, sering menari, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, pedang yang sangat bagus. Penjahat punya ambisi, penjahat punya ambisi. Ruyan sangat marah sehingga langit berputar, dan 3 suap darah keluar. Ruyan Wuji, ada lagi. Ayo, lalu semprotkan darah. Tan Yun tersenyum dan berkata, hahaha, kamu sangat bodoh. Setelah itu, Tan Yun melemparkan pedang terbang ke kera iblis pembunuh surga, dan berkata, kera tua, lalu menari, biarkan Ruyan Wuji, dan Ruyan Gaoxian, perhatikan baik-baik pedang peri abadi mereka, bagaimanapun juga, mereka sudah puluhan tahun. Bukan, Kuek, itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga sedang mengadakan Excalibur Fire Dance, dan mulai menari tanpa aturan apapun, membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian marah. Dan Tan Yun dan Yukin duduk di perahu roh berdampingan, berbicara tentang keindahan pegunungan Tianpu yang bagaikan mimpi. Keesokan harinya, malam semakin pekat. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan melaju ke langit di atas alam rahasia Sekte Suci Huangfu, Si Potian telah mengendalikan perahu roh dan muncul 200.000 mil di belakang Tan Yun. Pintu alam rahasia Kai. Tan Yun mengembun dari kehampaan untuk membukanya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah pola pembukaan formasi pertahanan 12 naga cincin ding, dengan lambaian tangan kanannya, pola itu tercetak di pintu alam rahasia. Ledakan. Dengan suara keras, pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki terbuka perlahan. Tan Yun mengendalikan perahu roh menjadi berukuran 100 meter, melayang di depan pintu alam rahasia, memandang Si Potian dan yang lainnya yang telah muncul 160.000 mil jauhnya, tangan kanannya perlahan mengulurkan jari tengahnya, matanya menghina. Sayangnya, kamu masih selangkah terlambat pada akhirnya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke wilayah rahasia Huangfu, meninggalkan Si Potian dan yang lainnya hanya ingatan tentang jari itu dan tatapan menghina Tan Yun sebelum dia akhirnya menghilang. Bab 983 di balik tawa. Setelah beberapa saat, Si Potian mengendalikan perahu roh dan melayang ribuan mil jauhnya dari pintu alam rahasia. Semua orang di perahu roh tampak muram dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Seperti yang baru saja dikatakan Tan Yun menyelinap di bawah kelopak mata begitu banyak orang kuat di sisinya, dan itu sangat memalukan bagi siapapun di sisinya. Si Potian tidak hanya patriark dari 6 klan batu kuno, tetapi juga master formasi suci dari daratan yang terkenal. Dia awalnya berpikir bahwa dengan keterampilan formasinya sendiri, dia bisa melihat sekilas formasi apa yang ada di pintu alam rahasia. Tapi dia kecewa. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dia bahkan tidak tahu formasi apa yang diatur Tan Yun. Si Potian memandang Ruyan Wuji dan Sugeyu dengan cemberut, dan berkata, formasi di pintu alam rahasia Huangfu Sein Sekte tidak dapat diselesaikan oleh Patriark. Saat ini, dia hanya bisa menyerang dengan paksa. Namun, kami tidak tahu berapa banyak orang kuat yang lahir di domain yang dimiliki Huang Fusengzong. Kami tidak akan secara paksa menyerang Huang Fusengzong sampai Anda memiliki rumah pertama dan orang kuat yang lahir di domain.
Ruyan Wuji dan Zugeyu setuju dengan usulan Si Potian. Setelah Ruyan Wuji mengucapkan selamat tinggal pada Ruyan Gaoxian, bersama dengan Zugeyu, dia terbang menuju kedalaman pegunungan. Pada saat ini, ada total 42 kekuatan di wilayah luar alam rahasia. Mereka adalah Sibatian 6 lapis dari alam inkarnasi wilayah, dan 26 tetua dari klan batu 1 hingga 5 lapis wilayah. 12 anggota dinasti suci Nangong diabadikan, di antaranya, ada 2 orang di domain tahap kelima, 6 orang di domain tahap keempat, 3 orang di domain tahap ketiga, dan 1 orang di domain tahap kedua. Ruyan Gaoxian dari tahap ketujuh dari Sekte Abadi-Abadi, dan Han Chen dari tahap ketiga. Penatua Huang Lai, penatua dari 3 penegakan hukum wilayah Istana Abadi, alam Istana Abadi. Pada saat yang sama, alam rahasia Huangfu. Di bawah pintu keluar alam rahasia, di rerumputan yang rimbun, Song Huixin, wakil pemimpin organisasi pembunuhan, menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya yang dingin. Bawahanku telah melihat Tuan. Tuan, adalah perjalananmu ke dinasti suci Nangong, berjalan dengan baik. Prosesnya tidak berjalan dengan baik, tapi akhirnya saya kembali hidup-hidup. Tan Yun tersenyum, lalu melihat ke menara artefak suci tingkat tinggi tidak jauh, dan berkata, ini adalah menara suci Xianer, apakah dia ada di dalamnya? Iya Tuan. Song Huixin dengan hormat berkata, selain Xianer, ada juga 2 istrimu, Sue Zian, Kepala Sen, dan Nona Ruxue dalam retret. Iya, Tan Yun mengangguk. Song Huixin memandang Nangong Yukin, dan ada warna yang menakjubkan di matanya yang indah. Kamu adalah tunangan Tuan, Nangong Yukin. Kamu benar-benar cantik. Yah, aku Yukin. Pipi Nangong Yukin diwarnai dengan awan, senior, kamu juga sangat cantik. Song Huixin tersenyum ringan, tidak berbicara. Tan Yun memandang Song Huixin ke samping, dan memerintahkan, pergi dan beritahu para pemimpin senior dari setiap baris untuk pergi ke Huangfu Gusan penguasa lama, dan raja ini akan mengumumkan sesuatu. Bawahan patuh. Song Huixin menjawab, seolah-olah hantu menghilang. Tan Yun menginjak rumput hijau dan berjalan menuju menara suci Xianer di Tantai. Sebelum mendekat, dia mencium aroma keperawanan seperti kapulaga, disertai tawa, hehe oke, ipar, akhirnya kamu kembali. Tapi Sue Zian, yang memimpin dalam terbang keluar dari gerbang menara di langit, dan terbang di samping Tan Yun tanpa menghindar, dan memeluk Tan Yun dengan erat. Setelah itu, Zhong Wu Xiao dan Mu Menggu terbang keluar dari gerbang bersama dan muncul di samping Nangong Yukin, berkata dengan lega, saudari, melihat Anda dan Tan Yun kembali dengan selamat, kami lega. Nangong Yukin juga tahu bahwa Xiao dan Meng Yao adalah tunangan Tan Yun, dan dia juga menerima kenyataan ini. Saudari, pada saat ini, Nangong Ruxuefei mendarat di samping Nangong Yukin, bingung, kakak, ada apa dengan pernikahanmu? Dan Ratu, jangan menunggu untuk berbicara, Nangong Yukin berkata, kakak, ada beberapa hal, kakak juga harus memberitahumu. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pagoda suci Linglong dan membuat kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat melangkah keluar dari menara suci. Selanjutnya, Yukin memberitahu Ruxue tentang perilaku jahat Siwan Ruo. Ruxue tersambar petir setelah mendengarnya. Dia memikirkan ibunya yang telah menggunakan hidupnya sendiri sebagai ganti nyawanya sendiri dan dibunuh oleh Siwan Ruo. Dia putus asa untuk hidup. Di bawah kenyamanan Yukin, Ruxue menyeka air matanya, mata merahnya yang cerah menunjukkan ketegasan. Kakak, mulai sekarang dinasti Nangong tidak akan lagi menjadi rumah kita, dan Nangong Qingqian tidak akan lagi menjadi ayah kita. Ya, setelah kenyamanan Nangong Yukin sebaik salju, Tan Yun tidak memimpin beberapa wanita untuk mencapai Huangfu Gusan melalui susunan teleportasi eksklusif dari organisasi pembunuhan, tetapi malah mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke Huangfu Gusan. Setelah setengah jam, malam menjadi gelap. Perahu roh membawa beberapa orang melalui gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi, dan terbang menuju gerbang suci. Di Lingzhu, Tan Yun tampaknya telah mengambil keputusan, dan dia memanggil Yukin, Meng Yao, Xiao, Xianer, dan Su Bing ke ruang pelatihan Lingzhu. Kemudian, Tan Yun memberitahu Nangong Yukin tentang urusan antara Tan Yun dan Xianer Tantai. Setelah mendengarkan, Yukin memilih untuk menerimanya. Di dalam hatinya, Tan Yun pergi ke dinasti suci Nangong dan menyelamatkan dirinya dengan putus asa demi dirinya sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun memiliki dirinya di dalam hatinya, itu sudah cukup.
Terima kasih Suster Yukin karena menerimaku. Tante Xianer tersenyum, agak malu. Tan Yun memandang Sen Subing, yang tampak sedikit gugup, dan berkata, Subing, saya akan memberitahu mereka apa yang terjadi di antara kita. Jangan Tan Yun. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, saya belum siap secara mental, jadi saya akan memberitahu mereka nanti. Tan Yun melihat transmisi suara Sen Subing dan berkata, oke, ketika Huang Fushengzong dalam keadaan damai, saya akan mengumumkan masalah kita. Pada saat ini, Sue Zian di Delingzhu sedang mengobrol dengan Nangong Ruksue. Zian yang riang, seperti buah yang bahagia, berbicara banyak hal menarik dan menghilangkan kesedihan Sue. Zian, kamu sangat hidup, ceria dan baik hati, kamu pasti memiliki masa kecil yang indah. Nangong Ruksue berkata dengan santai. Sue Zian, yang menyeringai, berkata dengan senyum yang kuat, orang tua saya adalah petani. Ketika saya berusia 3 tahun, terjadi kelaparan. Orang tua saya meninggalkan saya selamanya. Kemudian, saya dibawa ke sekte suci Huangfu. Kemudian aku hidup bahagia sampai sekarang. Maaf, aku menyebutkan hal sedihmu. Nangong Ruksue meminta maaf. Tidak masalah, setiap orang memiliki hidupnya sendiri. Sue Zian berkata, punggungnya menoleh ke Nangong Ruksue, menatap bintang-bintang di langit, dan berkata dengan gembira, apakah kamu tahu mengapa aku suka tertawa? Mengapa? Nangong Ruksue berkata dengan bingung, bukankah wajar untuk tertawa? Sue Zian berkata dengan gembira, mungkin beberapa orang dilahirkan untuk tertawa, tetapi saya tidak. Pada saat ini, Tan Yun, Meng Qi, Si Yao, Xianer, dan Su Bing baru saja melangkah dari ruang pelatihan, dan mereka mendengar kesedihan Sue Zian, kesepian tapi nakal datang ke telinganya. Selanjutnya, dengan kata-kata Sue Zian, Tan Yun, Mu Mengbo dan bahkan semua orang merasa sedih, dan mereka merasa bahwa hari ini mereka benar-benar mengerti apa itu Zian. Sue Zian menatap langit berbintang. Meskipun dia tertawa, air matanya mengaburkan pandangannya. Saya suka tertawa karena dalam hati saya, orang tua saya tidak pernah meninggalkan saya. Mereka telah mengawasi saya di langit. Jadi saya ingin tertawa, saya ingin menunjukkan kepada mereka betapa bahagianya saya, jika tidak, saya khawatir mereka akan mengkhawatirkan saya. Tanpa menunggu kata-kata Sue Zian, Mu Meng menjilat bayangannya, dan dengan berlinang air mata, dia memeluk Sue Zian dalam pelukannya, Zian, kan. Jantung. Bab 984 menginspirasi. Kakak, Sue Zian memeluk Mu Meng dengan erat, meneteskan air mata kesedihan. Setelah waktu yang lama, Sue Zian menghapus air matanya dan kembali tertawa. Dia menarik Tan Yun dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ketika Tan Yun menyelamatkan Nangong Yukin, para wanita juga menatap Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Setelah para wanita mendengar seluruh proses yang dijelaskan oleh Tan Yun secara rinci, mereka tidak bisa menahan keringat di telapak tangan mereka. Perahu roh artefak abadi Asia kelas menengah sangat cepat. Setelah 3/4, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Gunung Kuno Huangfu, memasuki kuil Huangfu, dan mengobrol dengan Su Yu, yang sekarang berada di Tantai Xuanzong. Malam memudar dan fajar datang. Diaken, penatua dan kepala gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, serta diaken, penatua, dan leluhur dari faksi penegak hukum, memasuki kuil Huangfu satu demi satu. Setelah beberapa saat, hukuman surgawi, organisasi pembunuhan, dan pusat kekuatan alam dewa juga memasuki kuil. Akhirnya, Tuoba Yingying, yang telah menangani urusan sekte, memasuki kuil bersamaan dengan Tan Taiyu dan Tan Tailong. Setelah lebih dari 2.000 orang duduk di kedua sisi kuil, mereka menatap Tan Yun dengan tenang. Pada saat ini, Tan Yun dan Su Yu sedang duduk di kursi atas kuil. Di sisi kiri kursi atas, ada deretan kursi. 4 putri Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Nangong Yukin, dan Tante Xianer duduk. Adapun Sen Subing, dia duduk di kursi bawah di sebelah kiri, sementara Nangong Ruksue dan Sue Zian berdiri di belakang Subing. Hari ini penguasa ini memanggil semua orang bersama-sama, dan ada sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, Nangong Yukin, Mu Menga, Zhong Wuxiao, dan Tante Xianer adalah tunangan raja dan akan menjadi sekte. Di Tiongkok, saya tidak ingin melihat ada orang yang tidak menghormati mereka. Bawahan patuh. Semua orang berkata serempak, suara mereka mengguncang aula. Pada saat yang sama,
semua orang tidak menyangka bahwa putri guru sekte tua itu juga calon istri Tan Yun. Pada saat ini, Su Yu, Tan Taeyu, dan Tan Tai Long sangat senang. Mereka akhirnya menunggu sampai Tan Yun secara pribadi mengatakan di depan umum bahwa si Aner adalah tunangannya. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang Tuoba Yingying, dan berkata dengan serius, "Wakil penguasa, Anda akan memberitahu semua orang tentang sekte saya. Selain itu, mengenai senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, dan properti, saya tidak yakin, Anda dapat membicarakannya." Itu penguasa. Tuoba Yingying berdiri dengan berani, berdiri tegak, dan berkata, "Kembalilah ke yang berdaulat, kecuali leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong dan 8 leluhur penegak hukum untuk melindungi keluarga Anda, dan 5 leluhur penegak hukum yang bertanggung jawab atas penguasa lama di luar keluarga Su. Ada total 185 orang di ranah sekte kami. 2 orang dari kesempurnaan agung di alam ilahi adalah Tan Taeyu dan Tan Tai Long, yang segera dipromosikan. 4 anggota 9 lapisan alam ilahi, pemimpin pembunuhan Huang Fu Guchong, wakil pemimpin Song Huixin, pemimpin Tian Lao dari organisasi hukuman surgawi, wakil pemimpin Wei Kuan. 2 dari alam ilahi berunsur 8, kamu dan Shen Suzhen yang baru dipromosikan. Ada 11 orang dari alam dewa tingkat ke-7, 5 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan Shen Subing, yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-7. Ada 9 anggota peringkat ke-6 di alam ilahi, 3 di grup hukuman surga, 5 di organisasi pembunuhan, dan bawahan baru saja dipromosikan. Ada 12 anggota dewa 5 tingkat, 7 organisasi hukuman surga, 4 organisasi pembunuhan, dan yang lainnya adalah Sianer Tantai. Ada 29 anggota 4 kali lipat di alam para dewa, 14 anggota organisasi hukuman dan pembunuhan surgawi, dan Namong Yukin. Ada 31 anggota dari Triad of the Divine Realm. Selain 28 anggota dari 2 organisasi besar, ada Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian. Ada 39 orang di lapisan kedua alam ilahi, semuanya milik 2 organisasi besar. Ada 48 orang seperti Namong Ruksue di lapisan pertama alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Sekte kami saat ini tidak memiliki janin domain yang kuat." Setelah menghela nafas, Tan Yun pergi ke dinasti suci Namong. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di domain dan abadi-abadi Zhongruyan Gaoxian, pembangkit tenaga listrik ke-7 di domain dan klan batu. Saya memberitahu semua orang tentang hal-hal di luar pintu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut, tetapi mereka tidak berharap kekuatan lain menjadi begitu kuat. Tan Yun berkata, "Jangan khawatir, semuanya, saya memberitahu Anda ini, saya ingin Anda tahu bahwa jika bukan karena musuh kita, saya tidak tahu jumlah inkarnasi Huang Fu Sein Sekte sebelumnya, jika tidak, Huang Fu saya Sein Sekte akan dihancurkan." Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik alam berkumpul di luar gerbang alam rahasia, dalam keadaan normal, jika mereka ingin menerobos gerbang alam rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun, kecuali mereka memiliki cara lain yang kuat untuk menerobos alam rahasia di depan waktu pintu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. "Yuner, apakah kamu punya rencana yang bagus?" Su Yu melihat ke samping pada Tan Yun dengan khawatir. "Ayah mertua, jangan khawatir, Yuner akan meningkatkan kekuatannya selanjutnya untuk berurusan dengan mereka." Tan Yun menjawab, menatap Tuoba Yingying dan berkata, "Lanjutkan." Tuoba Yingying berkata sedikit, "Kecuali orang, ada total 1.800 keping artefak waktu dan ruang biji sawi di Zhongya Zun kami, total 1.600 keping artefak ruang dan waktu master, dan 58 potongan artefak subsakral, 5 keping benda-benda suci." Tan Yun mengangguk puas, "Ya, masih banyak senjata ajaib yang telah saya kembangkan. Yingying, jika semua senjata ajaib ini diaktifkan, berapa lama batu roh terbaik sekte saya dapat diberikan?" Setelah Tuoba Yingying terdiam beberapa saat, wajahnya pahit, berdaulat, paling lama 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tan Yun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Huang Fu Shengzong, Zongku begitu kosong. Saat cincin Qiankun Tan Yun berkedip, tiba-tiba, 800 cincin Qiankun yang diisi dengan batu roh terbaik digantung di depan Tuoba Yingying. "Terimalah batu roh terbaik ini." Selain batu roh untuk Tuoba Yingying,
Tan Yun meninggalkan batu roh terbaik untuk dirinya sendiri yang dapat membuka menara suci yang indah dan gulungan ruang waktu monster selama 30 tahun. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, mulai sekarang, itu akan menjadi 30 tahun, dan 10 tahun pendek, akan ada pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte kami. Untuk mencegah pintu rahasia dilanggar, raja ini memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, setelah pertemuan selesai, Ying Ying, kamu akan segera memberitahu seluruh keluarga untuk mencari rumput peri jiwa domain 2000 tahun, Bai Yao Ginseng, Del. 1800 jenis ramuan, ingat sebanyak mungkin. Ketika semua orang bingung, kalimat Tan Yun berikutnya sangat menarik. Tan Yun berkata, suserain ini kemudian akan memperbaiki pil domain dewa, pil roh pengembalian domain dewa, dan pil tingkat domain, pil roh pengembalian tingkat domain, untuk memberi Anda orang-orang di alam domain dewa. Setelah Anda dipromosikan ke tahap bulu domain, Anda akan mengambil pil domain tier, Yu. Kembali ke pil roh untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini, Tan Taeyu tiba-tiba melompat dari kursi dengan kaget, dan berkata dengan suara gemetar, Yun. Yuner, 4 obat yang kamu sebutkan telah hilang sejak zaman kuno. Apakah kamu benar-benar tahu cara memperbaiki dan memperbaiki? Tan Yun berkata dengan pasti, kakek, Yuner tentu saja akan memperbaikinya. Begitu komentar ini keluar, hati semua orang terbalik. Jelas bagi semua orang bahwa alasan mengapa ada beberapa orang kuat di alam ilahi dan alam pelukan wilayah seperti gunung hukuman hari ini adalah karena keempat obat ini telah hilang sejak zaman kuno. Tapi sekarang dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di alam ilahi dan alam embrio wilayah, dia semua bisa dipromosikan tanpa obat. Jika Tan Yun benar-benar dapat memurnikan 4 jenis pil, diberikan waktu, mengapa tidak khawatir tentang sekte Huangfu Sein-nya tidak memiliki kekuatan tertinggi? Karena itu, semua orang di kuil sangat gembira dengan air mata. Bab 985, Penyebaran Terperinci. Yuner, kamu benar-benar Injilku. Mata Suyu memerah. Suyu mengandalkan ingatan tentang kehidupan terakhirnya, dan dia cukup jelas bahwa tanpa 4 obat yang disebutkan oleh Tan Yun, ketika seorang biksu dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam ilahi, akan jauh dari cukup untuk mundur untuk setiap tingkat perbaikan. Tetapi jika Anda memiliki pil yang dikatakan Tan Yun, maka Anda hanya perlu cukup waktu untuk berlatih sebelum dipromosikan ke alam eklosion. Semua orang di aula utama sepertinya melihat adegan pencarian Kaisar Huangfu untuk memimpin banyak pasukan di benua hukuman surgawi beberapa tahun kemudian. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ayah mertua, Huangfu Shengzong adalah rumah Yuner. Itu bisa selama 100 tahun atau sesingkat beberapa dekade. Yuner akan membuat Huangfu Shengzong begitu kuat sehingga kekuatan apapun akan tunduk pada pengadilan. Tan Yun berbicara dengan sombong, dan kemudian berkata, kedua, setelah Master Suzerain berhasil menyempurnakan 4 pil, Ying Ying, Anda akan memimpin sekte dan murid tingkat tinggi untuk membuka formasi teleportasi ke Meteorite Canyon dan pergi ke Meteorite. Ambil berlindung di ngarai dan mengaktifkan semua senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi pada saat yang sama, memberikan prioritas kepada orang-orang di alam jiwa, dan dewa untuk memasuki kultivasi. Kita perlu membuat sekelompok pemain kuat di domain sesegera mungkin. Setelah Tuoba Yingying mengklik untuk pertama kalinya, dia berubah menjadi ekspresi tanpa ekspresi. Tapi itu tidak masalah, kata Tan Yun. Tuoba Yingying tampak khawatir dan berkata, Tuan Sekte, semua orang telah memasuki ngarai meteorit, dan tidak ada yang menambang tambang roh. Dengan cara ini, batu roh terbaik dari sekte kami, ditambah batu roh yang Anda berikan, akan bertahan paling lama 15 tahun. Setelah itu, akan habis. Tan Taeyu bergema, Yuner, wakil penguasa benar. Tidak ada batu roh kelas atas. Sekte kami menyediakan senjata ajaib waktu dan ruang dalam, abadi, gerbang suci, dan biji mustard untuk budidaya orang-orang tingkat tinggi. Itu akan benar-benar lumpuh. Tanpa batu roh, orang-orang dari sekte kita akan semakin jauh dari kekuatan utama jika mereka hanya berlatih di luar. Tan Taeyu mengungkapkan aspirasi Tuoba Yingying dan semua orang yang hadir. Ekspresi Tan Yun serius, kakek, kekhawatiranmu adalah hal ketiga yang akan aku bicarakan selanjutnya. Hal ketiga adalah kalian semua memasuki ngarai meteorit dan bekerja keras untuk berkultivasi, dan masalah melindungi sekte suci Huangfu diserahkan kepada penguasa ini. Setelah aku keluar dari retret kali ini, aku akan memimpin para orc untuk mengusir musuh kuat di luar alam rahasia.
Pada saat itu, saya akan memimpin Anda untuk menghancurkan istana jiwa abadi dalam satu gerakan, dan tidak akan ada kekurangan batu roh terbaik. Tan Yun bermimpi menyerang istana abadi, alasan terpenting adalah bahwa peti S9 burung Phoenix berisi istrinya berada di bawah gletser medan perang para dewa di istana abadi. Kedua, Tan Yun sebelumnya telah menyempurnakan pedang pembunuh yang luar biasa dengan 11 atribut pada saat yang sama, di istana abadi. Akhirnya, Shen Hun Xiangong adalah musuh bebuyutan Huang Fu Shengzong dan harus dimusnahkan sesegera mungkin. Setelah dihapus, Anda dapat menyerang Sekte Abadi-Abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun telah memutuskan bahwa setelah pegunungan Tianpu bersatu, dia akan menghabiskan waktu dan secara pribadi membuka terowongan ruang waktu untuk menghubungkan Istana Abadi Jiwa, Sekte Abadi-Abadi dan Huang Fu Shengzong. Pada saat itu, kami akan merekrut murid, orang kuat, dan talenta untuk bergabung dengan sekte, dan memulai perjalanan mulia untuk memperebutkan hegemoni daratan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terkejut sejenak, dan kemudian mereka semua tampak bersemangat. Setelah kegembiraan, semua orang memandang Tan Yun dengan cemas. Jelas, dia khawatir dia semua bersembunyi di meteorite Canyon, dan hanya Tan Yun yang memimpin keluarga orc, dan dia akan mengalami kecelakaan dalam pertarungan dengan musuh. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran semua orang, dan matanya yang berbintang berkedip dengan cahaya dingin. Jangan khawatir, kalian, selama kamu memberiku 20 tahun untuk membunuh Ruyan, Gao Xian, dan yang lainnya, itu tidak masalah. Yah, waktu hampir habis, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang suzerain yang berlebihan. Anda segera secara pribadi memimpin para murid dari seluruh sekte untuk mencari ramuan yang saya sebutkan di Taman Obat Mujarab Utama dan berbagai alam rahasia kecil. Setelah mencari seluruh alam rahasia Huang Fu, berapa banyak obat mujarab yang saya miliki akan dikirimkan kepada saya di lembah peri nomor 1 dari alam suci yang berjasa, dan saya akan kembali ke sana untuk mundur sekarang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berkata serempak, bawahan patuh. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Lembah peri nomor 1, di dalam lantai 10 menara suci yang indah, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata bintangnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura tirani 9 kali lipat dari para dewa. Itu benar. Pada saat ini, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam ilahi. Bagi Tan Yun, jika dia ingin meningkatkan wilayahnya, dia tidak membutuhkannya. Pil domain Tuhan dan domain Tuhan kembali ke pil roh, cukup waktu. Dia sangat menentang langit. Tuan, aku akan menyeberangi perampokan. Pada saat ini, Tan Yun mendengar kegembiraan sederhana dan jujur dari naga emas dan singa dewa. Hehe. Kemudian, suara bahagia Moer datang dari telinga Tan Yun, Tuan, saya juga telah menyentuh penghalang tahap ke-9 dari tahap awal, dan saya telah melalui bencana bersama Brother Sensi. Mata Tan Yun menunjukkan harapan yang dalam, dan dia tersenyum dan berkata, pergilah, semoga kalian semua sukses promosi ke peringkat ke-9. Setelah itu, naga emas, dewa, singa, dan iblis terbang keluar dari menara suci bersama-sama dan terbang menuju langit yang jauh. Tuan, ramuan yang Anda inginkan sudah siap. Pada saat ini, suara hormat Tuoba Yingying terdengar di telinga Tan Yun. Dengan tidak adanya orang luar, dia terus memanggil Tan Yun sebagai tuannya. Oke, masuk. Setelah Tan Yun membuka pintu menara 10 lantai, Yingying, Shen Subing, Mu Mengyao, Yukin, Xianer, dan Sue Zian masuk bersama. Setelah itu, beberapa wanita akan diisi dengan 1.800 jenis eliksir, 1.800 peralatan, tersebar rapi di menara besar. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, Tuan, sesuai dengan instruksi Anda, semua orang dari seluruh sekte dikirim untuk mencari seluruh alam rahasia Huang Fu. Ramuan yang dapat ditemukan ada di sini. Juga, bawahan tahu bahwa tuannya dapat mengendalikan banyak kuali pil pada saat yang sama, jadi mereka akan membawakanmu semua kuali pil instrumen suci. Dengan itu, 81 silinder danding Tuoba Yingying tergantung di langit di sekitar Tan Yun dalam kedipan alam semesta. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tan Yun memandang para wanita dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda. Ramuan di sini cukup untuk memperbaiki 81 pot dari 4 jenis obat. Ini akan memakan waktu lebih dari 200 tahun untuk memperbaiki obat-obatan ini di menara paling awal. Selain itu,
Saya ingin memperbaiki, dan saya mengambil hadiah dari Jenderal Besar Ekspedisi Utara, alam sub-abadi tingkat tinggi, api jenis api langit roh sejati. Lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun, waktu luar diperkirakan 2 tahun. Ying-Ying, 2 tahun kemudian, kamu akan memanggil semua orang dari sekte ke dojo yang berjasa, dan kemudian aku akan mengeluarkan obatnya. Selama periode itu kamu juga pergi untuk mundur. Mendengar ini, para wanita mengangguk. Pada saat ini, Tuoba Ying-Ying tampak khawatir dan berkata, Tuan, lebih dari sebulan yang lalu, Sugeyu membawa 18 orang kuat yang tidak dapat melihat tingkat kultivasi, dan Ruyan Wuji membawa 20 orang yang sama, yang tidak dapat melihat kultivasi, pangkalan, keluar dari pintu alam rahasia, dan menyerang pintu alam rahasia bersama dengan klan Si dan dinasti suci Namong yang kuat. Bawahan menebak bahwa orang kuat yang dibawa oleh keduanya semua harus berada di domain. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Yah, aku tahu, jangan khawatir tentang mereka, kalian semua pergi dan berlatih dengan ketenangan pikiran." Setelah para wanita itu pergi, Tan Yun menunjukkan tatapan galak, dan berkata dengan kejam, banyak barang lama, sekarang kamu membuatku tidak berguna. Setelah aku meninggalkan bea cukai, aku akan membersihkanmu. Bab 986 benar-benar mendidih. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila. Dalam satu pikiran, api Hongmeng 300 sang keluar dari telapak tangan kanan dan terbakar dalam kehampaan. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan kotak hadiah dari Qian Kun Ring. Saat kotak hadiah dibuka, sekelompok api cian tiba-tiba keluar, dan teriakan kemarahan keluar dalam kehampaan. Sialan Grand Marshal Bei Zheng, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memurnikanku, tetapi kamu ingin menangkapku. Omelan itu berhenti tiba-tiba, melayang di depan Tan Yun, dan suaranya dengan keras berkata, manusia, bawang hijau yang mana? Tan Yun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Zhenling Tianhuo, dan mengendalikan api Hongmeng, jadi dia bergegas maju, membungkusnya, dan mulai membakar dan memurnikan gila. Ah, manusia sialan, api macam apa kamu? Kamu bahkan bisa melahapku. Tidak, kau manusia yang penuh kebencian dan rendah hati. Petik 2 petik 2. Tan Yun segera menggunakan penghalang kedap suara, tidak mendengar atau mengganggu. Pada waktu berikutnya, api surgawi roh sejati terus mengutuk, dan tidak sampai 130 tahun kemudian api surgawi roh sejati berhenti menghina dan ditelan oleh api Hongmeng. Hah! Tiba-tiba, api ungu Hongmeng melonjak dari 300 kaki menjadi 700 kaki, dan seluruh tubuh memancarkan aura Xiao Cheng kelas 8. Itu berarti bahwa setelah api Hongmeng menelan api langit roh sejati, dari puncak urutan ke-6, setelah melintasi tahap awal tahap ke-7, Xiao Cheng, Da Cheng, puncak, dan kemudian dipromosikan ke tahap awal tahap ke-8, sampai tahap ke-8 Xiao Cheng. Sekarang api Hongmeng memiliki kekuatan untuk membakar nihilitas dengan senjata ajaib dari senjata sub-abadi kelas menengah. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Da Cheng Hongmeng Bingyan urutan ke-8. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dalam sekejap, api Hongmeng berubah menjadi sungai ungu sepanjang 1000 kaki. Pergi dengan Tan Yun mengendalikan total 81 pot suci produk kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas, yang muncul dalam garis lurus, tergantung di atas api Hongmeng, dan membakar pot dengan api, sisa panas api. Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan api Hongmeng saat ini, jika tubuh api digunakan untuk membakar danding, danding akan terbakar habis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan berkonsentrasi menutupi 81 pot pil dengan kesadaran spiritual. Karena suhu api Hongmeng sama, dan nilai 81 kuali pil berbeda, Tan Yun perlu memberi perhatian khusus pada perubahan suhu api kuali pil yang berbeda, yang tidak diragukan lagi menambah alkimia Tan Yun. Kesulitan. Tan Yun perlahan menutup matanya. Beberapa hari kemudian, di antara tangan Tan Yun yang memberi isyarat, satu persatu ramuan naik ke langit dan terbang ke artefak suci terbaik. 2 hari kemudian, Tan Yun mengendalikan ramuan yang sama dan melemparkannya ke danding artefak suci tingkat tinggi. 3 hari kemudian, Tan Yun masih melemparkan ramuan yang sama ke dalam wadah berbentuk baki di wadah suci kelas menengah danding. Setelah 3 hari lagi, Tan Yun memasukkan ramuan yang masuk ke kuali terlebih dahulu ke artefak suci kelas bawah dan kuali. Dalam 35 tahun berikutnya, Tan Yun masuk ke dalam kuali 81 pil, dengan terampil melemparkan obat mujarab ke dalam 81 silinder. Ketika Tan Yun mulai membuat alkimia,
Pada tahun ke-40, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, bang bang bang, 81 tripod menutupi semua tripod alkimia. Dalam 5 tahun ke depan, Tan Yun mengendalikan artefak pengorbanan terbaik, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah danding, terbang dari api Hongmeng dan jatuh ke menara. Mulailah. Dalam benak Tan Yun, 81 tripod terbang bersama-sama dengan tripod pil, dan kemudian, 64 pil terbang keluar dari setiap tripod pil. Betul sekali. Tidak banyak, hanya 64. Karena ketika Tan Yun membuat alkimia, dia menggunakan alkimia seri 64 yang paling sulit dari surga dan semua alam. Pada saat ini, jika pil benua hukuman surgawi lainnya dapat melihatnya, mereka akan terkejut dan tumpul. Karena selain Tang Xinying, yang lainnya menggunakan alkimia 12 baris saat mereka membuat alkimia. Adapun alkimia 16 baris, 32, dan 64 baris, di hati semua orang, mereka hanya pernah mendengarnya. Saat ini, ada total 5.184 pil, semuanya jernih, terlihat jelas, sepertinya ada bayi yang meringkuk di dalam pil. Bayi itu adalah pil dari pil terbaik, dan semua pil dari pil terbaik ke atas. Ini menunjukkan bahwa 81 tungku pil domain dewa yang disempurnakan Tan Yun pada satu waktu semuanya kelas atas. Setelah Tan Yun memasukkan 5.184 pil domain dewa yang luar biasa ke dalam cincin Qiankun, dia mulai memperbaiki pil Guiling domain dewa. Selanjutnya, dia menghabiskan 40 tahun lagi di menara, memurnikan 5.184 pil roh pengembalian dewa berkualitas tinggi. Butuh waktu 70 tahun untuk menyempurnakan 5.184 Ultra Tier Pills. Butuh 70 tahun lagi untuk memperbaiki 5.184 pil roh pengembalian janin domain yang luar biasa. Pada saat ini, 2 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Tan Yun menyingkirkan pil itu, melepaskan tembakan dari menara 10 lantai, menginjak kehampaan dan menggantung di langit di atas lembah Abadino. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti dojo yang berjasa 30.000 mil jauhnya, dan menemukan bahwa semua murid dari sekte luar dan wakil master semuanya menunggunya di dojo. Desir-desir, Tan Yun melakukan langkah luar biasa, dan sosoknya berkedip 5 kali di atas lembah peri yang seperti mimpi, dan kemudian muncul di Meritorious Dojo, di atas Meritorious High Platform No. 1. Bawahan telah melihat tuannya. Tuoba Yingying di depan semua orang, berlutut dengan satu lutut. Bawahan telah melihat penguasa. Murid itu melihat tuannya. Kecuali wanita Tan Taiyu, Tan Tailong, Su Yu, dan Tan Yun, dan 2 ipar perempuan, semua eksekutif senior mengikuti Tuoba Yingying, menatap Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Dan 7 juta murid, berlutut di tanah, terdengar seperti gelombang, melanda dunia. Bawahan memberi hormat kepada tuannya. Ada lebih dari 50.000 monster di barisan 8 binatang besar, termasuk klan beruang Tian Luolong dan klan serigala api emas, merayap di tanah. Tidak ada hadiah. Tan Yun tampak megah. Sekte Tuan Xie. Terima kasih Tuan. Orang-orang dan binatang-binatang itu bangkit. Tan Yun berdiri di udara dan melepaskan keratua, lelaki besar, iblis, dan 4 raja di menara. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan keras dengan tatapan penuh harap dan penuh harap dari banyak ahli di alam dewa, sekarang pil alam dewa kembali ke pil roh, pil alam janin, dan alam kembali ke pil roh, raja ini telah dihilangkan. Dan mereka semua kelas atas. Dalam keadaan normal, seorang kultivator dari lapisan pertama alam para dewa hanya perlu mengambil 10 pil dari alam para dewa dan pil mengembalikan roh para dewa satu demi satu. Jika ada cukup waktu, dia dapat dengan lancar maju ke ranah-ranah. Namun, Master Sekte ini mengumumkan bahwa sekarang orang-orang dari Sekte Alam Dewa dapat menerima para dewa dan pil roh, masing-masing 15. Mulai sekarang, siapapun yang maju ke alam ilahi akan segera mendapatkan 10, dan siapapun yang dapat melangkah ke tingkat pertama alam belum lahir pertama akan segera menghadiahi pil alam belum lahir dan pil roh pengembalian alam dengan masing-masing 20. Tuan Sekte ini memberitahu Anda bahwa Sekte saya tidak kekurangan pil, yang kurang adalah pembangkit tenaga dari alam Realm Divine dan Realm Territory Unbound. Juga, Master Sekte ini memberitahumu bahwa bahkan jika kamu dapat dipromosikan ke alam berbulu, Master Sekte ini masih akan menghadiahimu Feathering Pill, bahkan Feathering Feisheng Pill. Begitu Tan Yun mengatakan ini, penonton benar-benar mendidih. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, pil domain dewa,
pil pemandu domain dewa, pil domain Fei, pil Yu Fei Guiling, pil bulu, dan pil Feathering Fei Sheng. 6 pil putus asa dan sulit dipahami ini telah hilang. Bab 987. Pada saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong sangat bersemangat. Terutama pembangkit tenaga listrik yang sudah berada di ranah dewa, kebanyakan orang menangis dengan gembira, dan tiba-tiba merasa bahwa suatu kehormatan bisa memuja Huangfu Shengzong dan menjadikan Tan Yun menjadi penguasa. Mendengarkan 6 ramuan Tan Yun, untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa kemunculan dan kenaikan itu penuh harapan. Untuk pertama kalinya begitu dekat dengan surga. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang lebih dari 100 ahli di alam dewa, dan berkata, obat yang disempurnakan akan diberikan kepada wakil master nanti. Dia akan membawamu ke meteorit Kenyan. Nanti akan dibagikan kepadamu. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, tanpa izin dari Master Sekte, pil obat ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang di luar sekte tanpa izin. Tidak peduli apa alasannya, mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Bawahan mematuhi perintah. Orang-orang kuat itu berkata dengan hormat. Iya, Tan Yun mengangguk, dan setelah meninggalkan 100 pil dari masing-masing dari 4 obat, dia memberikan yang lainnya kepada Tuoba Yingying. Tan Yun sombong bahwa dengan pil ini, Huangfu Shengzong akan segera lahir dengan kekuatan domain. Ditambah dengan latihan semua orang, mereka akan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan dengan menyatukan latihan seluruh sekte. Tan Yun menatap orang-orang dan memerintahkan, sekarang, kecuali murid luar, semua orang telah berlatih latihan yang diberikan guru sekte ini kepadamu. Master sekte ini berharap kalian akan memperlakukan satu sama lain sebagai tamu dan berbagi kebencian yang sama. Juga, murid dengan atribut yang sama dapat berbagi pengalaman latihan kultivasi mereka dengan orang lain untuk membantu sekte saya menjadi lebih kuat dengan cepat, mengerti. Kerumunan mengguncang langit serempak, dimengerti. Oke, setelah Tan Yun puas dan tertawa, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Ya Tuhan, aku memintamu untuk menjaga Si Tu Feng, apakah dia masih hidup sekarang? Organisasi hukuman surga memerintahkan Tian Lao dan berkata dengan hormat, Tuan, Si Tu Feng masih hidup. Tetap hidup. Tan Yun berkata dengan susah payah, pergi dan bawa dia ke sini. Sekarang istrinya Zugeyu berada di luar pintu alam rahasia. Mengapa saya harus membiarkan mereka bersatu kembali? Sekarang Duan Changtian telah dibunuh olehku, tidak perlu menyimpan Duan Changtian dan Duan Faction itu, bunuh mereka. Bawahan patuh. Setelah lelaki tua itu menerima perintah, dia naik ke langit dan menembak ke arah lembah abadi nomor 1 tempat Tan Yun berlatih. Tugas penting organisasi hukuman surga adalah melindungi Tan Yun dan mendengarkan pengiriman Tan Yun setiap saat. Oleh karena itu, Tian Lao mendirikan markas besar organisasi hukuman surga di Tanah Suci Jasa. Sesaat kemudian, Tian Lao meraih puncak situ, yang ditutupi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, terbang ke platform tinggi nomor 1, dan melemparkan Si Tu Feng ke atas panggung. Di masa lalu, Si Tu Feng, penguasa istana tua dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, membunuh Si Tu Wuhen dan memasang wajah Si Tu Wuhen. Yi Rongcheng Si Tu Wuhen ditemukan oleh Tan Yun, dan dia memotong otot tangan dan paha belakang Si Tu Feng dan menghancurkan lidahnya. Pada saat ini, Si Tu Feng sedang berbaring di atas panggung dengan kepala acak-acakan, menatap Tan Yun dengan tatapan kanibalistik, mencicit pada Tan Yun. Barang lama, bunuh jenius sekte saya Si Tu Wuhen, yang telah menjadi mata-mata di sekte saya begitu lama, Anda pasti sangat merindukan istri Anda Zugeyu, kan? Tan Yun berkata dengan dingin, jangan khawatir, Zugeyu menyerang sekteku. Aku akan membiarkan istrimu melihatmu nanti. Pada saat ini, Tan Taiyu bertanya, Yuner, kemudian mengancam Zugeyu dengan nyawanya dan membiarkan Shen Hun Xiangong menyerang Huangfu Shengzong adalah strategi yang bagus. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, peran Si Tu Feng adalah memberitahu Zugeyu konsekuensi melanggar sekte kami. Jika Anda mengancamnya, lupakan saja. Yuner sombong dan menunggu retret untuk menyelesaikan istana peri. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying, Yingying, bawa semua orang pergi. Dan Raja Naga Biru, kamu dan Raja Serigala Api Emas, juga pergi ke ngarai meteorit untuk berlatih. 6 raja klan besar lainnya, Iblis, Kera Tua, dan pria besar, ikuti saja. Aku, Tuoba Yingying mengangguk dan berkata, Master Sekte, maka kamu harus berhati-hati.
Begitu suara itu jatuh, roh Tuoba Yingying terbang ke atas, berdiri di langit, menatap semua orang, dengan ekspresi serius, demi keselamatan kita, mari kita memasuki ngarai meteorit untuk berlatih. Harap diingat, jangan biarkan berdaulat turun, mengerti? Bawahan dan murid mengerti. Para pejabat dan murid tingkat tinggi berteriak. Oke, Tuoba Yingying memerintahkan, para pemimpin tingkat tinggi dari semua sekte dan Vena, pimpin murid-muridmu ke gerbang luar, melalui terowongan waktu dan ruang, ke ngarai meteorit. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, para pejabat tinggi menawarkan perahu roh mereka satu demi satu, dan membawa murid-murid mereka dalam penangguhan di atas dojo ruang waktu. Tan Yun memandang para wanita yang berhenti di perahu roh Sen Subing, dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Setelah Anda mencapai ngarai meteorit, Anda dapat berlatih dengan aman. Iya, para wanita itu mengangguk, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dan pergi bersama semua orang. Pada saat ini, hanya Tan Yun, keratua, lelaki besar, iblis, dan 6 raja yang tersisa di dojo jasa besar. Setelah itu, Tan Yun meminta keratua itu untuk tinggal di lantai 9 menara suci Linglong, lantai 8 pria besar, dan lantai 7 iblis. 6 raja, termasuk Tian Luolong Qiongwang, memasuki tingkat pertama hingga ke-6 sesuai dengan peringkat wilayah mereka. Semakin kuat semakin tinggi jumlah lapisan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga memberitahu 6 raja bahwa setelah sekte melewati krisis, mereka akan bergiliran berlatih di menara tingkat tinggi. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun membawa Si Tu Feng, dan mengendarai kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan berlari menuju pintu keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah setengah jam, Tan Yun mengendalikan perahu roh dan terbang di atas rumput di bawah pintu keluar alam rahasia. Boom, boom, boom. Dengan dampak yang cepat, Tan Yunang melihat ke langit, dan melihat pintu alam rahasia setinggi 1000 meter, bergetar hebat dalam serangan sengit itu. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi langit 30.000 mil di luar alam rahasia, tetapi melihat itu, orang-orang kuat dari keluarga batu, sekte abadi-abadi, istana perijiwa, dan dinasti suci Nangong terus-menerus menyerang pintu dari alam rahasia. Pada saat ini, di langit 3.000 mil jauhnya di barat di luar alam rahasia, Sugeyu, Ruyan Wuji, dan Si Potian mengerutkan kening, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, ejekan Tan Yun terdengar dari langit di luar alam rahasia. Oh, omong-omong, 3 orang, ada sesuatu, saya kira Anda masih belum mengetahuinya. Lebih dari 3 tahun yang lalu, 100.000 tentara klan emas ingin menyerang kaisar saya Huang Fusengsong. Akibatnya, gerbang alam rahasia belum dilanggar dalam 11 tahun terakhir. Dan bagaimana dengan Lao Su? Lao Su secara pribadi membuka pintu ke alam rahasia dan membawa orang keluar untuk membantai 100.000 suku emas. Hehehe, Master Sekte ini mengatakan ini, hanya ingin membujukmu, cepat, hati-hati ketika aku marah, buka pintu alam rahasia dan keluar dan bunuh kamu seperti anjing. Mendengar ini, Si Potian berkata dengan marah, Tan Yun, kamu kura-kura yang menyusut, jika kamu keluar, kami akan bertarung sampai mati. Ruyan Wuji meraung, Tan Yun, jika kamu seorang pria, bawa kamu pembangkit tenaga listrik Huang Fusengsong, kami akan berjuang untuk pertarungan yang adil. Oke, 2 hal lama, Master Sekte ini tidak punya waktu untuk menemanimu dengan tinta. Pada saat ini, suara Tan Yun keluar lagi, Sugeyu, Master Sekte ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Tan Yun, penguasa istana tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Sugeyu berkata dengan dingin. Ketika Sugeyu mendengar kata-kata Tan Yun selanjutnya, wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, suara Tan Yunin keluar lagi, kita harus banyak bicara, seperti Si Tu Feng, saya pikir Anda lebih tertarik. Bab 980 duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Sugeyu mendapat firasat buruk dan berkata dengan cemas, Tan Yun, apa yang terjadi dengan suamimu? Sugeyu tahu bahwa ketika Tan Yun menyebut nama suaminya, sesuatu terjadi pada suaminya. Ekspresi Sugeyu berubah, membuat Si Potian, Ruyan Wuji dan yang lainnya tercengang. Mendengarkan nada bicara Sugeyu, bagaimana perasaanmu bahwa Tan Yun telah menangkap Si Tu Feng? Tan Yun tertawa dan berkata, Si Tu Feng telah menyelinap ke dalam klan saya selama ribuan tahun. Coba tebak apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi mata-mata seperti itu. Tan Yun, jangan impulsif,
bicaralah dengan baik jika ada yang ingin kamu katakan. Suge-yu panik, tolong jangan bunuh suamiku. Aku mohon maafkan aku, biarlah. Kalian semua kembali 100.000 mil, Master Sekte ini ingin kalian bertemu si Tu Feng. Oke, setelah Suge-yu Liu Shen Wuzu menjawab, dia berkata kepada semua orang kuat yang menyerang pintu alam rahasia, jangan menyerang, suamiku ada di tangan Tan Yun. Meskipun Ruyan Wuji dan Si Potian mengatakan mereka tidak bahagia, mereka tidak menunjukkannya. Keduanya segera menghentikan semua orang dan terbang ke 100.000 mil jauhnya. Tan Yun dengan hati-hati mengamati langit melalui indera spiritual dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam jarak 100.000 mil dari pintu alam rahasia, dan kemudian membuka pintu alam rahasia. Bum bum bum. Pintu alam rahasia membuka Zhangsu perlahan, Tan Yun memegang Si Tu Feng di tangan kanannya, dan berdiri di tengah pintu alam rahasia, masih menyelimuti semua musuh dengan kesadaran spiritual. Demikian pula, semua musuh juga menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual. Ketika semua orang melihat lelaki tua yang ceroboh dan setengah mati di tangan Tan Yun, mereka tidak bisa tidak bingung. Apakah ini penguasa istana tua dari istana abadi jiwa? Ketika semua orang bingung, Suge-yu adalah satu-satunya yang berteriak keras, tidak. Sekilas Suge-yu mengenali, orang tua Tan Yun yang tangan dan paha belakangnya dipotong oleh seseorang memang adalah suaminya. Air mata Suge-yu mengaburkan pandangannya, dia berkata dengan sedih dan ngeri, Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Kamu berkata, apa yang ingin kamu lakukan sebelum melepaskan suamiku? Hehe, Tan Yun tersenyum tipis, aku, Tan, bukan orang yang suka mempermalukan orang lain, jadi lupakan syaratnya. Jangan, Suge-yu berkata sambil menangis, kau bilang, aku akan setuju dengan syarat apapun. Betulkah? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku bisa mengatakannya. Kamu bilang, kamu katakan saja. Suge-yu benar-benar panik. Pada saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa suaminya. Namun, Si Potian dan Ruyan Wuji, ekspresi mereka tidak pasti. Keduanya sangat takut bahwa Tan Yun akan mengancam Suge-yu dengan kehidupan Si Tu Feng dan berbalik melawan dirinya sendiri. Namun, setelah itu, saya menemukan bahwa saya khawatir tentang hal itu, dan bahkan diam-diam memarahi Tan Yun karena bodoh, tidak tahu bagaimana menggunakan Si Tu Feng untuk membuat Suge-yu tunduk. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu menggunakan hidupmu untuk menukar nyawa Si Tu Feng? Mendengar itu, Suge-yu tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menawarkan kondisi seperti itu. Hehe, saya baru saja mengatakan, saya tidak ingin mempermalukan orang, biarkan saya mengatakannya. Tan Yun berkata, tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Suge-yu, jangan mempersulit dirimu sendiri, bahkan jika kamu setuju, raja ini tidak akan setuju. Aku memberitahumu, jika kamu tidak memiliki keterampilan di Istana Abadi, jangan menjadi mata-mata di Sekte Huang Fu Sheinku. Untuk menghadapi mata-mata, aku hanya punya satu cara untuk menghadapinya, dan itu, bunuh. Begitu Tan Yun berbicara, dalam jeritan sedih Suge-yu, kaca. Dia mematahkan leher Si Tu Feng. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tubuh Si Tu Feng hancur berkeping-keping, tanpa tulang tersisa. Ledakan. Tan Yun mencibir dan menghilang di tengah pintu alam rahasia. Segera, pintu alam rahasia ditutup. Setelah membunuh puncak situ, kutukan Suge-yu melekat di telinga Tan Yun. Tan Yun terbang 300.000 mil di udara, dan kemudian di Gunung Hijau di area gerbang luar, dia mengorbankan menara suci yang indah dan memasuki lantai 10. Di dalam, mulai mundur. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, Suge-yu tampaknya sudah gila, memimpin pembangkit tenaga listrik Istana Abadi untuk menyerang pintu alam rahasia. Melihat bahwa pintu alam rahasia tidak dapat ditembus untuk waktu yang lama, Si Potian tidak memiliki cara yang baik, jadi dia harus menggunakan waktu untuk mengumpulkan, menantikan suatu hari memecahkan pintu rahasia. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Tan Yun menghabiskan 360 tahun di Menara Suci yang indah, dan akhirnya mendapatkan jiwa domain Hongmeng ke-10 di alam Hongmeng di kolam roh. Itu berarti Tan Yun telah memasuki kesempurnaan agung alam ilahi dalam 360 tahun ketika ia menjadi konsumsi daya. Setelah itu, Tan Yun mulai mengolah tubuh kayu Hongmeng pada tahap ke-8 tubuh Tuan Hongmeng, dan memanipulasi cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng untuk memperbaiki 6 organ dan fitur wajah. Setelah 65 tahun lagi di menara,
Tan Yun menyelesaikan 6 organ dan panca indera yang menyenangkan, dan sepenuhnya menyelesaikan tubuh kayu Hong Meng tingkat 8. Mulai sekarang, dia hanya perlu dipromosikan ke domain tingkat pertama untuk mulai berlatih lebih kuat dan tidak dapat diprediksi. Badan air Hong Meng urutan ke-9. Tan Yun duduk seperti batu, mulai berlatih tanpa bergerak, merasakan penghalang alam di dunia. Pada saat ini, di luar gerbang alam rahasia, Si Potian, Ruyan Gaoxian dan orang-orang kuat lainnya telah menyerang gerbang alam rahasia selama lebih dari 4 tahun dari awal hingga sekarang. Ketika kemarahan semua orang turun tajam, Si Potian tampaknya telah menemukan dunia baru, menggembirakan, semuanya, pertahanan pintu rahasia mulai melemah. Meskipun tingkat melemahnya sangat lambat, penguasa ini yakin bahwa itu memang menjadi lebih lemah. Si Potian adalah master formasi suci-suci yang dikenal sebagai benua hukuman besar, dan kata-katanya sangat kredibel di hati yang kuat. Semua orang segera mengangkat semangat mereka dan menyerang pintu alam rahasia lagi. Pada saat yang sama, sudah lebih dari 5 tahun sejak Tan Yun membuat keributan di kota Kekaisaran Nangong. Pada saat ini, seluruh benua hukuman surgawi, apakah itu keluarga pertapa, keluarga kuno, dan dinasti utama, telah menyebar. Biarkan kota Kekaisaran Nangong dan klan Batu menjadi lelucon terbesar hari ini. Dan nama Tan Yun juga telah menjadi benua hukuman surga, dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Terutama di kota Kekaisaran Nangong, gerbang kota, Mo Chou tidak memiliki orang kepercayaan, tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal kaisar. Telah menyebar ke dunia, ada juga ungkapan, keratua saya ada di sini untuk dikunjungi, yang telah menjadi kata dunia. Sejak itu, nama Tan Yun dan kera iblis telah dikenal luas di benua hukuman surga. Menderita penghinaan yang begitu besar, kemarahan Dewa Suci Nangong dapat dibayangkan. Dia ingin meluncurkan seluruh pasukan dinasti Suci Nangong untuk menyerang Huang Fusengzong, tetapi dia tidak berani. Karena ada dinasti Tuo Basein di timur, dan dinasti Tang Zun di barat, penguasa Suci Nangong tidak berani mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fusengzong yang jauh. Tuan Suci Nangong harus menunggu leluhur agung pergi sebelum membuat keputusan. Pada saat yang sama, dia merindukan ayah mertuanya dan yang lainnya untuk menerobos pintu alam rahasia sedini mungkin dan pergi, ayam dan anjing yang dibunuh Huang Fusengzong. Dan dia juga mengumumkan kepada dunia untuk menghapuskan posisi Putri Nangong Yukin, menjadikan Nangong Yukin dan Nangong Ruxuebian sebagai rakyat jelata, dan memerintahkan agar tidak ada lagi langkah ke dinasti Suci Nangong. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Tianpu, alam rahasia Murong. Patriark Murong memanggil para tetua keluarga dan memberitahu para tetua bahwa Kaisar Huang Fusengzong dikepung oleh 4 kekuatan utama. Murong Sishi menyarankan, duduklah di gunung dan saksikan pertarungan harimau, cari waktu yang tepat untuk bergerak. Bab 989, Kesulitan Sinying. Sudah hampir 17 tahun sejak Tan Yun membunuh mata-mata di Huang Fusengzong. Dinasti Suci Huangfu, Dinasti Suci Nangong, Dinasti Tang Zun Sage, Dinasti Suci Tuoba, dan keluarga Zhongli kuno, keluarga Tang, dan 3 keluarga pertapa utama keluarga Qili, keluarga Sihong, keluarga Zhongwu. Kekuatan kuat ini, harus lama setelah 17 tahun, setelah kehilangan kontak dengan mata-mata yang ditempatkan di Huang Fusengzong, sekarang penguasa pasukan ini telah menebak bahwa mata-mata itu dihilangkan oleh Huang Fusengzong. Pada saat yang sama, semua kekuatan ini memiliki mata dan telinga terbuka ke langit, dan mereka semua tahu bahwa pada saat ini, Huang Fusengzong dikepung oleh klan Batu, dinasti Suci Nangong, Xianzong Abadi, dan Shenhun Xiangong. Tuan Suci Huangfu, Tuan Suci Tang Zun, Tuan Suci Tuoba, tidak segera mengirim yang kuat untuk berbaur sekarang. Karena di antara 4 dinasti suci besar, mereka sering bertemu satu sama lain dalam pertempuran. Begitu mereka mengirim pasukan, mereka mungkin dilanggar oleh dinasti suci lainnya. Alasan mengapa 4 dinasti besar mengirim mata-mata ke Huang Fusengzong adalah untuk membiarkan orang-orang mereka sendiri menyusup ke pejabat senior Huang Fusengzong, berharap suatu hari, merpati akan menempati sarang murai. Namun, klan Zhongli, klan Tang, dan klan Batu yang sekarang menyerang Huang Fusengzong berbeda. Karena situs klan mereka tidak berjauhan satu sama lain, dan mereka juga jauh dari 4 dinasti suci besar. Jika mereka mengirim orang kuat untuk menyerang Huang Fusengzong, mereka tidak perlu khawatir tentang kekosongan di belakang dan diambil keuntungan dari oleh kekuatan lain. Lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah klan Zhongli kehilangan kontak dengan Zhongli Siner, nenek Zhongli Siner membawa nenek Zhongli,
yang pernah dikenal sebagai kota pertama hukuman surgawi, ke pejabat sekte Zhongli. Hanya saja perjalanannya jauh, dan dia belum mencapai pegunungan Tianpu. Pada saat yang sama, dinasti suci Tangzun, istana kekaisaran Tangzun, penjara surga. Angin suram, seperti jeritan keras, meniup sosok kurus di penjara langit yang menggigil. Setelah diamati lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sosok ini adalah seorang gadis muda. Gadis berseragam penjara menggigil dan meringkuk di sudut kiri penjara, sepasang mata indah dengan mata lamban tertanam di wajah Fana. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia menangis lagi dalam kesedihan. Gadis itu tidak lain adalah Tang Xinying, putri kecil dari dinasti Tangzun. Buka penjara langit. Pada saat ini, suara dengungan tiba-tiba meledak di penjara langit, dan suara itu mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Tapi itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi dan penuh amarah, marah pada sipir. Berdebar, kepala sipir tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud, Pangeran ke-6, singkirkan amarahmu. Bukannya si kecil tidak membuka penjara langit, tetapi Tuan Suci memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan mendekati 9 putri, jika tidak, itu akan dipenggal. 6 pangeran, yang termuda mengenalmu. Dia baru saja kembali dari menjaga perbatasan dan tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. 9 putri sekarang, tapi perintah Holy Lord tidak bisa dilanggar. Yang muda adalah demi kamu. Kamu telah mencapai kesuksesan besar di perbatasan dan masa depan cerah. Holy Lord akan mendirikan seorang pangeran baru-baru ini. Jika kamu dibunuh oleh Holy Lord karena ini, akan sangat disayangkan bahwa yang muda akan melakukannya untukmu. Pangeran ke-6, tolong pikirkan 2 kali. Sipir terus membenturkan kepalanya dan membenturkan. Kepala sipir adalah anggota dari 6 pangeran, jadi dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Pangeran ke-6 bernama Tang Xi, kakak dari Tang Xinying. Dia adalah salah satu dari 3 calon pangeran dari dinasti Tangzun, dan dia juga orang yang paling menjanjikan untuk menjadi pangeran. Mendengar ini, Tang Xi mengepalkan tinjunya, berderit, dan 10 buku jarinya memutih. Dia memandang Tang Xinying, mata Chan Ruo Xingchen dipenuhi dengan air mata. Mari kita bicara, apa yang terjadi? Pangeran ini mendengar bahwa Jiu Mei bodoh. Dia bergegas kembali setelah mendengar berita itu. Pangeran tidak tahu persis mengapa Jiu Mei seperti itu, ini. Setelah sipir mendesah, dia berkata dengan jujur, kembalilah ke 6 pangeran, 9 putri telah diatur oleh Raja Suci di Huangfu Shengsong. 30 tahun yang lalu, ketika Guru Suci memutuskan untuk mengirim klan Tang yang kuat dan bagian dari dinasti suci saya untuk menyerang Huangfu Shengsong, 9 putri kembali dari Huangfu Shengsong. 9 putri berkata bahwa dia jatuh cinta pada Tan Yun, penguasa Huangfu Shengsong saat ini, dan memaksa Raja Suci untuk menyerang Huangfu Shengsong. Dia membuat marah Tuan Suci dan memukuli 9 putri di istana. Lalu, kepala penjara tersedak, lalu, putri ke-9 dihancurkan oleh Guru Suci, dan putri ke-9 gila-gila. Ayah sangat kejam. Tang Xi gemetar karena marah, Jiu Mei sangat berbakat, bagaimana bisa ayahnya menghancurkan kolam spiritual Jiu Mei? Tang Xi sepertinya memikirkan sesuatu. Saat indera spiritualnya perlahan memasuki tubuh Tang Xinying, seluruh wajahnya pucat, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dia menemukan bahwa organ-organ internal di tubuh Tang Xinying secara bertahap habis, dan fungsi tubuh seperti pria berusia 70 tahun. Jika ini terus berlanjut, paling lama 40 tahun, Tang Xinying akan runtuh dan mati. Jiu Mei, air mata Tang Xi pecah, dan air matanya kuat. Jiu Mei, kamu tunggu kakakmu. Setelah saudaramu menjadi pangeran, kamu akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kakak 9, kamu harus menunggu kakakmu. Tang Xi mencengkeram sel dengan erat dengan kedua tangan, air mata menetes. Namun, Tang Xinying terkikik dan tertawa, menutup mata pada Tang Xi. Dia sudah lama tidak dapat mengenali saudara laki-laki yang paling mencintainya. 6 pangeran, saya mendengar bahwa yang lebih muda, pangeran tertua dan pangeran ketiga, bermain lagi hari ini untuk menyerang Huangfu Shengsong. Sipir berkata dengan ekspresi serius, keduanya tahu bahwa Holy Lord sudah lama ingin mendapatkan meteorite Canyon di Huangfu Shengsong. Saya berada di dunia yang diberkati, jadi saya melakukan apa yang saya suka. Saya ingin memenangkan hati Holy Lord, dan kemudian naik ke mahkota. 6 pangeran, pangeran tertua berbahaya, dan pangeran ketiga licik. Kamu menjaga perbatasan, dan kamu tidak bisa menangani urusan pengadilan.
Kamu harus lebih berhati-hati dengan mereka. Mendengar ini, Tang Xi mengangguk sambil menangis. Jangan khawatir, ada orang-orangku di pengadilan. Jika mereka ingin menurunkanku, itu tidak akan semudah itu. Jaga kesembilan putri dengan baik. Jika dia merasa tidak nyaman, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk memberi tahu saya. Sipir dengan hormat berkata, kecil mematuhi perintah. Iya, Tang Xi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Bing. Bawahan ada di sini. Dengan suara dingin, seorang wanita kulit hitam bertopeng dengan kultivasi yang tak terduga di depan Tang Xi keluar dari udara tipis. Begitu wanita berpakaian ketat hitam muncul, rambut sipir itu terbalik dan punggungnya dingin. Dengan penampilan wanita itu, seluruh sel langit dipenuhi dengan udara dingin dan mematikan. Nama wanita itu adalah He Lianbing, dia ditarik, mahir dalam pembunuhan, dan memupuk pembunuhan tertinggi. Di dalam hatinya, dia dilahirkan untuk membunuh Dao. Pada saat yang sama, dia juga master nomor 1 dari Pangeran ke-6, membantu Pangeran ke-6 di perbatasan, dan sekali Pangeran ke-6 dikelilingi oleh 1 juta pasukan musuh. Dia membunuh jutaan darah dengan 1 pedang dan 1 orang. Di bawah pengepungan lebih dari selusin musuh di wilayah itu, dia akhirnya mengambil 6 pangeran dan keluar dari pengepungan. Tang Xi melihat ke depan dan berkata, Huang Fu Shengzong adalah sekte kuno. Mungkin ada cara untuk membantu 9 putri memulihkan kolam spiritual. Kita tidak bisa menyerah bahkan jika ada secercah kehidupan. Pergi ke Tan Yun sendiri dan ceritakan padanya tentang putri ke-9. Bawahan patuh. He Lianbing menegaskan dan menghilang begitu saja, bab ke-990 berpandangan jauh ke depan. Waktu berlalu, setahun kemudian. Setelah He Lianbing tiba di tengah pegunungan Tianpu, dia menahan napas, menggunakan teknik tembus pandangnya, berhibernasi di lautan awan yang luas, diam-diam mengintip klan batu, sekte abadi-abadi, istana jiwa abadi, dan Nangong dinasti suci menyerang Huang Fu Shengzong. Dia mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan situasi. Pada saat yang sama, di barat daya dinasti suci Huang Fu, ada pegunungan yang luas, Pegunungan Suantian. Di kedalaman Pegunungan Suantian, ada monumen batu yang berdiri di antara langit dan bumi. Di monumen batu, karakter alam rahasia klan Feng, pelanggar mati, tertulis dengan nyaring. Tempat ini merupakan habitat dari bangsa Feng di antara 6 suku kuno. Ranah rahasia klan Feng menempati area seluas 800.000 li. Meskipun itu bisa disebut lubang di langit, tetapi dibandingkan dengan alam rahasia Huang Fu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia jiwa ilahi di Pegunungan Tianchai, tidak peduli ukuran alam rahasia, itu juga kekayaan langit dan bumi di alam rahasia. Harta karun surga, materi, dan bumi tidak ada bandingannya. Di zaman kuno, kekuatan klan Feng menempati urutan keempat di antara kekuatan utama. Daerah Huang Fu Shengzhou saat ini adalah rumah keluarga Feng. Ketika klan Feng berangsur-angsur menjadi kesepian, dinasti suci Huang Fu akhirnya membuka master ziarah, memimpin yang kuat untuk mengalahkan klan Feng, secara paksa menduduki wilayah klan Feng, dan mendirikan dinasti suci Huang Fu. Setelah klan Feng dikalahkan, dia mundur ke Pegunungan Suantian, beristirahat di wilayah rahasia klan Feng saat ini, menunggu balas dendam ketika waktunya tepat. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Feng Yun, yang saat itu adalah patriark klan Feng, pensiun dari posisi patriark dan mewariskan patriark kepada putra satu-satunya Feng Tianlun. Dia bercampur ke dalam Huang Fu Shengzong sendirian, mencoba mengambil Huang Fu Shengzong sebagai miliknya. Setelah Feng Yun mendapatkan pijakan di Huang Fu Shengzong, dia membiarkan cicit Feng Qingcheng memasuki Huang Fu Shengzong. Juga terjadi bahwa Tan Yun melepaskan Feng Yun dan Feng Qingcheng dari Huang Fu Shengzong. Alasan mengapa Feng Yun memilih untuk mencampurkan Huang Fu Shengzong adalah karena penurunan Huang Fu Shengzong. Menurutnya, lebih baik mengambil kesempatan untuk mengambil alam rahasia Huang Fu sebagai miliknya, dan kemudian memindahkan klan ke alam rahasia Huang Fu, dunia gua yang sebenarnya, untuk menumbuhkan kekuatan klan Feng, dan akhirnya, untuk keluar dari pegunungan hukuman surgawi, dan sekarang Huang Fu Sein yang kuat untuk pertarungan mati. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Yun dan Feng Qingcheng adalah bahwa Huang Fu Shengzong, yang lebih menurun dari klan Feng mereka, memiliki pesona seperti Tan Yun. Pada akhirnya, bahkan jika mereka bisa meninggalkan Huang Fu Shengzong hidup-hidup, dia dilepaskan oleh Tan Yun. Pada saat ini, ranah rahasia Feng Clan, Feng Dian. Di aula utama, Patriark Feng Tianlun duduk di atas meja, memancarkan aura 7 kali lipat dari alam wilayah.
Duduk di kedua sisi aula utama, 12 tetua domain, dan Feng Yun, yang baru saja dipromosikan ke tingkat pertama domain. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh seorang wanita berpakaian hitam di tengah aula. Wanita dalam gaun hitam itu anggun dan ramping, dan kerutan serta senyumnya indah dan mendebarkan. Dia tidak lain adalah Feng Qingcheng, satu-satunya putri Feng Tianlun. Sebelumnya kepala formasi gerbang suci Huang Fusengsong. Feng Tianlun memandang Feng Qingcheng dengan setuju, dan berkata, Qingcheng bertemu dengan Patriark tadi malam dan mengatakan beberapa pendapat sederhana tentang perkembangan masa depan klan Feng. Setelah mendengar ini, Patriark menganggapnya layak. Oleh karena itu, saya akan mengumpulkan semua orang hari ini, dan ingin mendengar dari Anda. Pemandangan. Patriark itu tertawa. Penatua klan Feng memandang Feng Qingcheng dengan ramah, dan berkata, wanita muda itu sangat berbakat dan cerdas. Pendapat sederhana dari Patriark pasti merupakan strategi yang cerdas. Para tetua lainnya juga bergema satu demi satu. Dari mata banyak tetua, Anda dapat melihat cinta mereka pada Feng Qingcheng. Feng Tianlun tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah memberi isyarat kepada para tetua untuk diam, dia berkata, Qingcheng, ceritakan semua pikiranmu kepada para tetua. Ya, bibir Zhu Feng Qingcheng terbuka dengan ringan, mengejutkan semua orang begitu dia membuka mulutnya. Saya menyarankan agar klan Feng pergi dan mendukung Huang Fusengsong. Apa? Mata sesepuh melebar, dan matanya yang berlumpur penuh dengan martabat. Nona, Anda tahu bahwa, sekarang klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, Dinasti Suci Nangong, dan Istana Jiwa Abadi adalah 4 pembangkit tenaga listrik, terlalu berisiko bagi kita untuk pergi untuk menyerang Huang Fusengsong. Ya, para tetua setuju. Semuanya, jangan khawatir, dengarkan aku. Suara surga Feng Qingcheng terdengar lagi. Semua orang tahu bahwa tujuan akhir dari Gao Zhu dan aku yang terbengkalai di Huang Fusengsong sebelumnya adalah untuk menumbuhkan kekuatan, menghancurkan dinasti suci Huangfu, dan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Tapi kami gagal, dan kegagalan berarti kami tidak memiliki tempat yang lebih baik, tidak ada sumber daya yang lebih baik untuk menumbuhkan kekuatan keluarga Feng. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, kita tidak akan bisa menghancurkan dinasti suci Huangfu. Dan dinasti suci Huangfu bukan hanya musuh kita, tetapi juga musuh Tan Yun. Ketika Tan Yun membunuh mata-mata Huang Fusengsong di Huang Fusengsong, dia berkata bahwa suatu hari kekuatan di belakang mata-mata itu akan dicabut. Oleh karena itu, kata Tan Yun kepribadiannya yang unik, dan Tan Yun cepat atau lambat akan menyerang dinasti suci Huangfu dan banyak kekuatan lainnya. Sekarang Huang Fusengsong dalam masalah. Jika klan Feng saya ada di klan Batu dan kekuatan lainnya, dan ketika kita menerobos Huang Fusengsong, dia akan membantu Tan Yun untuk mengambil Tan Yun sebagai pribadi, dan dia akan mengingat cinta dan kebenaran ini, dalam hatinya. Ketika Tan Yun akan menyerang dinasti suci Huangfu di masa depan, kami akan mengirim lagi dan berdiri di depan bersatu dengannya. Pada saat itu, setelah dinasti suci Huangfu dihancurkan, keluarga Feng kami akan kembali ke tanah air asli kami. Saya pikir dia akan setuju. Kali ini, proposal saya adalah untuk mengambil risiko, tapi saya pikir itu sepadan. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk membantu Tan Yun, klan Feng kita akan secara bertahap menurun untuk jangka waktu yang lama, dan Huangfu dinasti suci tumbuh dari hari ke hari, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang kita kehilangan, wilayah. Mendengar ini, tetua mengerutkan kening dan berkata, Nona, budak tua itu tidak berniat menyinggung. Ini hanya angan-angan Anda. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika 4 kekuatan utama klan Batu menerobos gerbang alam rahasia dan mulai menghancurkan sekte suci Huangfu saat kita menyerang, kita akan mati. Tidak pernah. Feng Qingcheng dengan tegas berkata, Tan Yun mengambil kera tua dan iblis. Karena dia dapat membuat masalah di kota Kekaisaran Nangong, membunuh perawan Nangong dan istri patriark klan Batu, dia akan memberikan Nangong Yukin. Ambil itu pergi dengan aman dan sehat, dan Anda dapat melihat bahwa Tan Yun sama sekali bukan orang biasa. Alasan mengapa saya percaya pada Tan Yun adalah karena dia memasuki pintu luar Huang Fusengsong, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menjadi murid luar yang rendah hati, tidak hanya menjadi penguasa Huang Fusengsong, tetapi dia juga telah membunuh Spies, telah menyelesaikan penyatuan garis yang ingin diselesaikan oleh Master Sekte sebelumnya, tetapi tidak dapat diselesaikan. Tan Yun banyak akal dan banyak akal. Saya tidak pernah percaya bahwa dia akan duduk dan menunggu kematian,
menunggu 4 kekuatan utama klan batu untuk menerobos alam rahasia dan dibantai. Setelah jeda, Feng Qingcheng memandang para tetua dengan mata memohon, dan berkata, tolong percaya pada Qingcheng. Kami hanya dapat membantu Tan Yun ketika dia membutuhkan bantuan. Dengan karakter dan cintanya, dia harus ingat. Hangat. Karena Tan Yun adalah orang yang sangat menghargai cinta dan keadilan. Aku melewatkan kesempatan ini. Ketika Tan Yun menjadi lebih kuat, kita tidak memiliki kesempatan ini untuk membantunya. Kesempatan tidak boleh dilewatkan dan waktunya tidak akan datang lagi. Jika kita kehilangan kesempatan ini, kita Feng Clan mungkin tidak akan pernah menjadi lawan dari Huang Fu Sein dinasti.